Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali siswa kelas 9 untuk pembelajaran setelah kalian mengikuti PTS atau penilaian tengah semester. Nah, sekarang kita lanjutkan materi kita pada hari ini, yaitu pada bab berikutnya atau bab 3. Ini bangun ruang sisi lengkung. Nah, ada bangun ruang, ada bangun datar. Nah, bangun datar sudah dipelajari di kelas 8. Nah, bangun ruang sisi lengkung itu ada 3. Pertama, tabung, nanti kita pelajari, kemudian kerucut, kemudian bola. Nah, sebelum kita ke tabung, Bapak mengulang kembali pelajaran kelas 8 di semester 2 terakhir, dan kemungkinan besar itu sudah COVID. Oleh karena itu, kemungkinan pada saat kalian di kelas 8, ini tidak sempat disajikan karena keadaan COVID. Nah, di sini Bapak ulang kembali sedikit untuk bangun datar yang berkaitan dengan tabung, yaitu bangun prisma. Nah, di sini tabung, pengertian dari tabung ini adalah prisma dengan alas lingkaran. Nah, untuk prisma itu pada pelajaran kelas 8 itu bangun ruang sisi datar yang memiliki sisi memiliki minimal 2 sisi atau sepasang sisi yang kongruen dan sejajar. Nah, untuk mengenal prisma, ini salah satu prisma yang Bapak ambil, ini prisma segitiga. Artinya alas dan tutupnya ini berupa segitiga. Kalau di bawahnya segitiga siku-siku, di atas segitiga siku-siku. Dan dua bangun ini kongruen, artinya bentuk dan ukuran sama. Kita sudah belajar tentang kekongruenan kemarin. Nah, alas dan tutup ini sama, maka disebut dia merupakan prisma. Jadi tadi prisma yang membangun ruang yang mempunyai minimal atau paling sedikit sepasang sisi yang sejajar dan kongruen. Nah, ini Bapak ambil prisma segitiga. Prisma itu banyak, ada segitiga, ada segi empat, alasnya ada trapesium alasnya, maka tutupnya juga berupa trapesium. Ada segi 5. Dan kalau kalian pernah melihat, itu prisma ini seperti tenda pramuka, itu juga berupa prisma. Oke, kita masuk ke sini. Ini prisma ABC di EF. Nah, unsur-unsur prisma ini adalah BE atau CF atau AD, ini sebut tinggi prisma. Sedangkan alas berupa segitiga siku-siku. Nah, ini sisi-sisi alas, ini sisi siku-sikunya P dan Q. Sedangkan sisi miringnya R. Oke. Nah, kemudian kita akan mencari untuk rumus luas. Untuk menentukan rumus luas, ini kita potong di atas. Kita buat bukaan prisma ini seperti gambar yang ini. Nah, gambar ini merupakan dinding-dinding tadi. Ini tutup dan ini alasnya. Kalau kita buka, maka luas prisma ini 2 kali luas alas, karena alas dan tutup sama. Maka 2 kali luas alas. Nih, 2 kali luas alas, rumus luas prisma ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Oke. Nah, kita masukkan ke rumus. Ini rumus umum. Kalau alasnya berupa segi 4, maka sini segi 4. Ini keliling alas. Nanti kita masukkan ke rumus. Nah, sekarang karena prisma tadi berbentuk segitiga alasnya, maka 2 kali luas segitiga. Luas segitiga rumusnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Tinggi di sini tinggi segitiga. Kemudian keliling alas, ini panjang sisi-sisi segitiga tadi. P ditambah Q ditambah R. Jumlah dari panjang sisi-sisi alas. Dikali dengan tinggi prisma. Nah, sekarang ini Bapak ambil contoh. Langsung di sini kita mainkan rumus. Oke, perhatikan gambar yang tadi. Kembali ke sini. Ini alasnya, di sini tadi alasnya adalah alasnya berupa segitiga. Dan sisi segitiga kita misalkan di sini adalah untuk R sama dengan 5. Sedangkan ini kita misalkan 4.
yang ini sama dengan 3. Nah, maka di situ ini alasnya nih kita kembali ke sini. Sini tadi 5, sininya 3, sini 4. Nah, sekarang 2 kali luas alas. Alasnya berupa segitiga, rumus segitiga adalah alas kali tinggi. Nah, di sini alasnya 3, tingginya 4. Alas dan tinggi pada segitiga itu merupakan dua sisi yang saling tegak lurus. Ini ada tanda tegak lurus. Sedangkan ini sisi miring. Kemudian ini 2 dikali rumus ini tadi setengah kali alas kali tinggi. Alasnya 3, tingginya 4. Kemudian P tambah Q tambah R. P-nya tadi 3. Ini tadi 3. Q-nya 4, berarti tambah 4, R-nya 5. Nah, di sini. 3 tambah 4 tambah 5. Dikali tinggi prisma. Tinggi prisma kita misalkan 10, maka dikali 10. Oke, kita lanjut ke sini. 2 bagi 2, 1. Ini bisa kita coret, ini bagi 2, 2. Berarti 2, 1 kali 3 kali 2, 6. 6 kali 2, 12. Kemudian 4 tambah 3 ditambah 4 tambah 5 itu sama dengan 12 dikali 10. Nah, ini operasi lebih kuat perkalian, maka dikalikan dulu. 12 ditambah 12 kali 10, 120. Kemudian kita tambahkan, berarti dapatnya 132. Kalau satuannya senti, maka sini. Kalau satuannya meter, maka meter. Persegi, karena satuan luas itu persegi atau pangkat 2. Oke? Nah, ini untuk luas prisma. Kemudian volume. Volume prisma, ini F ini volume prisma. Kalau ini L luas. Volume prisma luas alas dikali tinggi. Ini rumusnya. Alasnya tadi berupa segitiga. Maka setengah dikali alas kali tinggi. Kalau alasnya berupa persegi, berarti setengah dikali sisi dikali sisi. Kalau alasnya persegi, maka sisi kali sisi dikali tinggi. Nah, sekarang kita kembali tadi. Setengah dikali alas kali tinggi dikali tinggi. Tinggi di sini adalah tinggi segitiga. Sedangkan tinggi yang ini adalah tinggi prisma. Berarti tadi untuk luas alas ini setengah dikali 3 kali 4 sama seperti di atas. Ini bagi 2, bagi 2, 2 kali 2, 6 dikali 10. 2 kali 3 kali 2, 6. Dikali 10 sama dengan 60. Nah, karena sini satuannya senti, kita ambil misalkan, maka volume prisma 60 cm kubik. Ingatkan, untuk satuan volume itu kubik atau pangkat 3. Untuk satuan luas persegi atau pangkat 2. Oke. Oke. Sekarang kita masuk ke permasalahan, yaitu bangun ruang sisi lengkung, yaitu tabung tadi. Tadi kita sudah bahas tentang prisma. Tabung adalah prisma dengan alas lingkaran. Berarti tabung kalian dalam kehidupan sehari-hari pernah melihat tabung, yaitu contoh kaleng susu enak, susu Indomilk. Tapi kalau misalkan ember itu lain, karena alas dan tutup beda. Sama-sama lingkaran tetapi besar berbeda. Jadi tadi prisma bangun ruang sisi datar yang memiliki minimal sepasang sisi yang sejajar dan kongruen. Jadi harus kongruen tutup dan alasnya. Seperti kaleng susu dan kau, kaleng susu enak, kaleng susu Indomilk, atau kaleng sarden. Tapi kalau kayak gelas itu lain tabung. Oke. Nah, ini gambar tabung. Unsur-unsur tabung ada yang ini selimut. Ini yang melingkar ini selimutnya. Sedangkan ini alasnya berupa lingkaran, tutup berupa lingkaran. Alas dan tutup kongruen, maka dia disebutlah limas dengan alas lingkaran. Nah, limas dia prisma. Nah, sedangkan ini kalian sudah belajar tentang lingkaran di kelas 8. Lingkaran unsur-unsurnya ada di antaranya itu jari-jari. Ini separuh, ini titik pusat lingkaran. Ke sini maka disebut jari-jari. Ke sini juga jari-jari, ini jari-jari, ini jari-jari.
Sedangkan dua butir jari-jari ini garis tengah atau disebut diameter. Sedangkan dari alas sampai ke tutup, ini disebutlah garis ini dinamakan tinggi tabung. Oke, kembali kita ke awal tadi. Di mana tabung ini merupakan prisma, tapi alasnya berupa lingkaran. Kalau tadi alas prisma berupa segitiga, maka prisma segitiga. Tapi kalau prisma dengan alas tabung, dengan alas lingkaran, maka disebut dia tabung. Nah, tadi luas prisma itu 2 kali luas alas, ditambah keliling alas, ditambah tinggi, dikali tinggi. Nah, sekarang kita lanjut, 2 tetap alasnya berupa lingkaran, berarti luas lingkaran. Ditambah keliling alas, alasnya berupa lingkaran, berarti keliling lingkaran, dikali tinggi tabung. Oke, nah sekarang 2 tetap. Luas lingkaran ini kita ingat di kelas 8, yaitu rumusnya VR pangkat 2, nih Bapak tuliskan di sebelah sini. Nah, jadi kita ganti luas lingkaran dengan VR pangkat 2. Ditambah keliling alas. Alas berupa lingkaran, keliling lingkaran 2 VR. Maka di sini 2 PR. Ini rumus dari keliling lingkaran. Sedangkan tinggi yang ini tinggi tabung tadi. Jadi 2V dikali R dikali tinggi. Jadi rumusnya 2VR kuadrat ditambah 2VR dikali tinggi. Kita sederhanakan, kita faktorkan. Maka yang ini ini ada unsur 2R, 2VR. Di sini ada 2PR, maka kita keluarkan 2VR. 2VR dikali R, ini hasilnya. Kemudian 2VR ditambah 2VR dikali tinggi. Maka ini. Jadi rumus luas tabung, ini yang bertutup lah, yang dengan tutup. Lengkap. 2PR dikali R ditambah tinggi. Nah, kemudian catatan, perhatikan ini. Kalau tabung tanpa tutup, seperti ini misalkan, tabungnya tidak ada tutupnya. Ini Bapak sketsa di sini. Ini ada alas. Nah, ini. Nah, di sini pakai alas. Di sininya bolong, tidak pakai tutup. Maka luas tabung yang tanpa tutup nih, luas tabung tanpa tutup. Ini rumusnya VR dikali R ditambah 2T. Nah, ini rumus tabung. Kemudian yang di bawah, luas selimut tabung. Ini tabung ini kalau Bapak potong, kita buka, maka seperti persegi panjang. Nah, ini selimutnya. Selimut tabung. Nah, ininya ya ini setabung. Nah, seperti ini. Persegi panjang aja. Nah, rumusnya 2VR dikali tinggi. Ini kelilingnya melingkar di sini. Ini 2VR. Sedangkan ini tinggi sini. Nah, jadi 2VR dikali tinggi. Nah, inilah rumus dari 3 rumus yang kalian harus hafal. Rumus tabung dengan tutup, rumus tabung tanpa tutup, kemudian rumus luas selimut tabung. Ini ada 3 macam yang perlu kalian hafal. Oke.